teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas cara jitu agar warung kita bisa dikenal dengan cepat oleh masyarakat di sekitar kita. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Jadi di sini kita sebagai pengusaha atau sebagai pedagang pasti mengharapkan agar warung kita atau usaha kita bisa dikenal oleh banyak masyarakat. Jadi baik teman-teman, di sini sudah saya rangkum beberapa cara agar orang-orang di sekitar kita bisa mengenal warung kita dengan cepat. Nah, yang pertama yaitu kita itu harus menggunakan nama di warung kita atau usaha kita. Jadi nama di sini adalah identitas kita. Jadi wajib kita pakai nama tersebut. Contoh di sini adalah nama warung saya kasih nama dengan nama anak saya, yaitu Kios Leonar. Kebetulan anak saya itu bernama Leonar, jadi saya menamakan usaha saya dengan nama anak saya tersebut. Jadi pada saat orang-orang mencari alamat warung kita, mereka itu tidak merasa kesusahan. Jadi contoh warung saya di sini, di depannya itu terdapat kereta gorengan berwarna kuning, dan juga di depan warung saya terdapat toko beras. Jadi pasti orang-orang akan lebih gampang mencari warung saya. Yang kedua yaitu kita bisa memasang banner atau baliho di depan warung kita. Nah, punya saya ini waktu awal-awal buka warung ini, saya pasang nama tersebut. Saya membuat baliho dan juga memasang di depan. Cuma karena angin yang begitu kencang, terus mungkin karena cuaca panas, hujan, jadi membuat banner tersebut rusak, dan juga saya belum membuat yang baru. Tapi banner atau baliho tersebut sangat berguna dan juga bermanfaat untuk orang-orang yang melewati warung kita itu, mereka bisa lihat nama atau identitas warung kita. Jadi dengan membaca baliho, mereka bisa tahu, oh itu adalah Kios Leonar. Nah, di banner tersebut kita juga bisa menuliskan apa-apa saja yang kita jual. Contohnya di sini, kalau misalkan punya saya ini adalah warung sembako atau warung kelontong, berarti di banner tersebut kita bisa menuliskan Kios Leonar menyediakan barang-barang sembako atau barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi di situ bisa teman-teman uraikan, kayak misalkan menyediakan beras, gula, kopi, terigu, serta barang-barang lain yang mungkin teman-teman mau cantumkan di dalam baliho tersebut. Nah, tiga adalah kita itu menata barang-barang kita di bagian depan. Jadi contohnya di sini ada etalase saya itu saya taruh agak ke dalam sedikit, tapi kalau misalkan barang-barang dos saya yang kayak baru saya belanjakan, dan juga ada rak-rak yang kayak rak kecil-kecil, rak yang sedang, itu teman-teman saya taruhnya di depan. Jadi pada saat membuka semua pintu warung saya, itu barang-barangnya bisa kelihatan di bagian depan. Nah, itu juga bisa menarik orang-orang untuk mampir di warung kita ya teman-teman, karena mereka lihat kalau barang-barang di warung kita itu sudah terdapat banyak barang di warung kita, pasti mereka akan berkunjung ke warung kita. Jadi jangan lupa ya teman-teman, menyusun barang-barang teman-teman di bagian depan juga. Jangan hanya di dalam etalase atau di rak, dan juga di bagian dalam. Yang keempat yaitu kita itu bisa memberikan harga yang murah dan juga diskon pada saat orang-orang berbelanja di warung kita. Jadi untuk diskon itu teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya, sesuai dengan keadaan di tempat teman-teman. Kayak misalkan pada saat mau belanja satu item barang, teman-teman itu bisa memberikan bonus kepada pelanggan tersebut. Jadi itu adalah cara teman-teman. Jadi tidak bisa saya jelaskan di sini, supaya teman-teman itu bisa samakan cara saya dengan cara teman-teman, karena mungkin cara saya itu terlalu sederhana, menurut teman-teman salah. Cuma memberikan contoh teman-teman yang bisa sesuaikan dengan keadaan teman-teman. Nah teman-teman, jadi selain memberikan bonus, kita juga bisa memberikan harga yang murah. Nah, harga yang murah di sini itu akan menarik pelanggan kita, terutama para ibu-ibu. Jadi
pasti dari mulut ke mulut, namanya juga ibu-ibu ya, pasti kadang duduk dan juga bercerita dengan tetangga atau dengan teman-teman mereka, pasti mereka itu dengan sendirinya mempromosikan usaha kita ke teman-teman mereka. Jadi misalkan kita memberikan harga yang murah, pasti mereka itu di kios Leonard terdapat barang-barang yang murah, pasti dengan sendirinya mereka itu akan mempromosikan usaha kita teman-teman. Jadi kita pasti akan mendapat pelanggan yang banyak. Nah, yang kelima yaitu kita itu bisa share barang-barang apa saja yang kita jual lewat FB kita atau IG kita, dan juga bisa lewat story WA kita. Jadi di sini karena saya itu paling aktifnya melalui akun Facebook dan juga WhatsApp saya, jadi saya sering mengunggah barang-barang di warung saya ini melalui story Facebook atau juga story WA saya. Jadi teman-teman itu bisa melakukannya melalui internet, karena melalui internet pasti banyak yang melihat apa-apa saja yang teman-teman posting. Yang penting teman-teman itu bisa rajin memposting. Jangan ragu ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman baru mulai usaha dan juga pelanggannya masih sedikit, tetap semangat, optimis, pasti teman-teman akan mendapatkan pelanggan banyak. Teman-teman, sedikit demi sedikit itu pasti akan menjadi banyak. Jadi jangan lupa ya, tetap semangat dan juga bersyukur atas apa yang kita dapatkan dari usaha kita. Walaupun omset kita atau keuntungan kita belum seberapa, tapi kalau misalkan dari hasil usaha kita bisa mempunyai tabungan atau simpanan, itu saja sudah cukup teman-teman. Menurut saya itu saja sudah cukup, karena kita bisa menabung untuk masa depan kita. Nah teman-teman, tanpa berkata yang banyak lagi, mungkin dari saya sekian. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Dan juga teman-teman bisa menulis di kolom komentar jika terdapat kekurangan di video saya ini, atau teman-teman bisa menambahkan masukan agar video-video saya ini bisa saya perbaiki. Nah teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya.